Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kitab Imamat pasal yang ke-6 ayat 1 saya baca, ayat kedua Bapak Ibu Saudara, demikian seterusnya. Kita baca secara bergantian satu perikop ini ya. Imamat pasal yang ke-6 ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salah. Bersama-sama, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam bagian ini ada satu tindakan seseorang yang membuat dia bersalah atau kemudian berdosa, dan ada pengampunan bagi dia, di mana dia harus mempersembahkan korban penebus salah yang dibawa kepada imam supaya imam mengorbankannya. Nah, perhatikan kesalahannya adalah dari satu perbuatan ya, yang jelas bisa kita katakan ini disengaja ya, karena ketika seseorang mempercayakan kepada dia sesuatu tetapi dia mengklaim bahwa itu miliknya, jadi dia pungkiri. Dia misalnya saya memberikan kepada seseorang benda untuk dia rawat, kemudian ketika saya datang, ini mana dong punya saya? Oh enggak, ini bukan punyamu, ini punyaku. Ya, jadi diklaim sebagai miliknya. Ya, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, ya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang yang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Jadi ketemu barang di jalan, kemudian ada orang yang pemiliknya datang, saya nggak tahu, saya nggak menemukan, sungguh saya nggak temukan, saya nggak lihat, padahal dia sudah ambil, dia simpan, jadi dia miliki. Nah, itu berdosa ya. Jadi dia tidak sengaja mencuri, tetapi karena itu barang jatuh dan ada pemiliknya yang datang meminta, ya harusnya dikasih, tapi karena mengingini ya, jadi dia tidak berikan. Kira-kira begini, kalau kita lagi dalam satu perjalanan, ketika ada dompet seseorang jatuh, kita ambil, kita baca, ternyata ada alamatnya di sana, KTP-nya jelas ya, maka kita bisa umumkan, yang merasa kehilangan silakan temui saya di nomor ini. Nah, itu jauh lebih bagus. Tetapi itu sangat sedikit terjadi. Ya, sangat sedikit orang yang dengan sukacita mengembalikan milik orang lain. Beberapa waktu yang lalu ada teman ya, dompetnya hilang, semuanya ada di dalam, tetapi kemudian dibuat di pengumuman di Facebook, di apa, dan ada orang yang menemukannya dan mengembalikan utuh, semuanya lengkap. Wah, luar biasa. Nah, ini yang perlu kita teladani ya. Tetapi ada juga yang menemukan terus nggak mau mengembalikan ya, bahkan ada yang ambil uangnya saja
kemudian dompetnya dibuang, ya, buang aja di jalan, tapi uangnya sudah diambil. Jadi sebagian dia ambil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita melihat dalam kita melihat ini dalam bagian ini, ya, apa yang kita tidak punya atau bukan milik kita, jangan kita mengaku itu milik kita. Ya, maka dikatakan di ayat 4, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu. Jadi harus dikembalikan. Nah, ini kita harus mulai berani melakukan hal ini, ya. Jangan merasa, wah ini mumpung ketemu, wah ini milik saya. Karena itu bukan punya kita. Sekalipun kita nemu di jalan, sewajarnya lah kita kembalikan, apalagi pemiliknya datang atau pemiliknya memberi pengumuman, ya, barang siapa yang sudah menemukan barang ini, tolong hubungi saya. Nah, kita hubungi saja. Nah, oh ya, saudara, punyamu yang terjatuh itu saya temukan, jadi saya kembalikan. Ya, terserah apakah nanti dia berikan upah pengembalian atau tidak, itu bukan urusan kita, ya. Dan tidak perlu kita berharap itu, karena memang itu milik dia, ya, dikembalikan saja. Nah, atau segala sesuatu yang dipungkirinya dengan bersumpah dusta. Nah, pada umumnya memang orang bersumpah dusta ketika yang bukan miliknya diaku miliknya. Saya kan waktu itu berikan, hanya dipinjam saja. Kamu kan, saya katakan pakai aja, nanti akan saya minta kembali. Oh enggak, tidak, ini bukan barangmu, ini barangku. Nah, sungguh bukan itu, bukan, kamu nggak pernah lakukan itu, nggak pernah ngomong begitu, nggak pernah kamu kasih barang itu buat saya. Ini memang punya saya, sungguh. Kadang-kadang berani berkata demi nama Tuhan. Wah ini keterlaluan juga, ya. Sampai berkeras bahwa ini milik saya. Kamu tidak pernah berikan. Kamu bukan meminjamkan, kamu tidak pernah pinjamkan, ini memang benar-benar milik saya beli nih, padahal enggak. Ya, ini adalah saksi dusta dan itu sudah berdosa, ya. Nah, kalau dia kemudian, ya, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ada bukti-bukti, misalnya barang itu adalah milik orang lain, atau barang itu hasil rampasan dia, atau barang itu nemu di jalan atau dapat di mana, maka dia harus mengembalikan, ya, karena bukti sudah ada, ya. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Jadi sudah dikembalikan, misalnya nilainya ya 10.000 misalnya, maka tambah lagi 1/5 dari 10.000 itu, jadi 10.000 sekian, kan gitu. Jadi harus ditambah 1/5 lagi. Nah, haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salah. Jadi dia sadar dia bersalah, hari ini saya akan adakan korban penebus salah, maka nggak bisa kita hanya berdoa saja mengaku di hadapan Tuhan, tapi barangnya nggak dikasih. Ya, Tuhan kan tahu, Tuhan ampuni saya. Ya, Tuhan ampuni, tapi ya, barangnya dikasih nggak? Oh, saya nggak kasih, saya tetap miliki, terus minta ampun sama Tuhan, enak saja. Ya, itu nggak benar. Ada seseorang kadang-kadang terlalu mudah berkata, ya Tuhan ampuni saya, tapi masalahnya nggak diselesaikan. Nggak bisa begitu, kita harus selesaikan dulu masalahnya. Masalah apa? Penyelesaian di sini, kembalikan milik orang lain, kemudian tambah lagi 1/5. Ya, baru dikatakan persembahkanlah korban penebus salah, baru datang sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, sucikan kuduskanlah saya Tuhan. Ya begitu dong. Ya, tapi kadang-kadang banyak orang terjebak, udah pokoknya menyelesaikan dengan Tuhan, tapi dengan sesama nggak diselesaikan. Ya, jadi harus menyelesaikan dulu dengan sesama. Amin. Ya, dalam hal apapun, kadang-kadang ada orang, ya saya bersalah sama orang itu, tapi saya sudah minta ampun sama Tuhan, tapi sama orang itu nggak menyelesaikannya. Ya sama saja, bodoh aja. Jadi berarti nggak menyelesaikan dong, nggak berani dong kepada sesama. Harusnya kan kepada sesama diselesaikan dulu. Jadi kasusnya kalau seperti di sini, barang orang kita pegang, kita klaim sebagai punya kita, kemudian kita sadar, aduh saya sudah bersalah nih, berdosa, ini bukan barang saya. Ya kembalikan dulu sebelum
menyelesaikan dengan Tuhan ya. Kembalikan, setelah itu baru datang kepada Tuhan. Maka dikatakan apa? Ya, haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Ya, jangan lakukan korban penebus salah, tapi barang tetap ya dimiliki, tidak mau mengembalikan. Nah, sia-sia, itu nggak benar. Jadi kita lakukan dulu apa yang harus memang kita lakukan, karena ini perintah Tuhan, kembalikan plus 5% ya tambahannya ya. Jadi setelah itu kita selesaikan urusan dengan orang lain, baru kita datang kepada Tuhan. Nah, ayat 6, sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela, domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Jadi kalau ada perbuatan kita apapun ya, kemudian dalam perbuatan itu memang kita salah, tidak benar ya, kalau salah ya berarti berdosa ya, maka kita harus menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Nah, jika persoalan atau perbuatan salah kita berurusan dengan orang lain, sebelum menyelesaikan dengan Tuhan, selesaikan dulu urusan kita dengan sesama. Jadi tidak bisa kita berkata udah selesai dengan Tuhan berarti selesai semua, tidak. Sementara dengan sesama nggak diselesaikan ya. Jadi mari, apapun bentuk kesalahan yang kita lakukan dengan sesama harus kita selesaikan ya, harus kita selesaikan, karena kita berdosa kalau kita tidak selesaikan. Nah, setelah kita menyelesaikan dengan sesama, kemudian baru kita datang kepada Tuhan. Sebab jika kita tidak menyelesaikan dengan sesama tetapi berkata saya sudah selesaikan dengan Tuhan, itu pembohongan juga ya, berarti kita belum menyelesaikan dengan sesama. Ya, bagaimana dengan sesama yang terlihat, yang bisa kita bicara, kita nggak selesaikan? Kok bisa-bisanya kita berkata sudah selesai? Karena saya sudah selesaikan dengan Tuhan. Ya, padahal Tuhan menuntut kita untuk menyelesaikannya. Ya, jadi dalam kasus seperti contoh dalam firman Tuhan, nggak kembalikan dulu barang orang itu. Ya, kemudian tambah lagi 1/5. Sudah selesai itu, baru datang kepada Tuhan. Jadi orang yang menyelesaikan karena ada kesadaran dan sadar dia salah. Ya, tadinya memungkiri, enggak ini punya saya nggak nemukan di jalan, bla bla bla, banyak lah pokoknya, sampai ngomongnya ya dusta ya, dikata bersumpah dusta. Karena kadang-kadang berbicara demi nama Tuhan, dan ini sering terjadi juga ya. Seseorang melihat ini kayaknya pakaian saya deh, hilang dari jemuran. Orang bilang, ini saya beli, harganya sekian-sekian. Enggak, ini bukan pakaian saya. Memangnya saya pencuri apa bla 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 bla. Padahal memang itu bukan punya dia. Cuman karena dilihat bagus, diambil dari jemuran tetangga. Ini anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu ya. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan tidak boleh ambil punya orang. Ya. Kalau sudah pernah ambil punya orang, kembalikan. Kembalikan ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Ini realita kehidupan hari lepas hari ya. Nah, jangan mengingini punya orang lain ya, tetapi biarlah apa yang kita punya kita syukuri. Itu adalah berkat Tuhan, dan punya orang ya punya orang ya. Kalaupun sepertinya ada kesempatan untuk kita miliki karena itu bukan milik kita, jangan pernah berkeinginan seperti itu. Kiranya firman Tuhan terus menolong kita, membentuk kita dari hari ke hari, semakin kita indah di hadapan Tuhan karena terus dibaharui perbuatan-perbuatan kedagingan itu kita matikan, termasuk ingin memiliki orang, punya orang lain, itu kita matikan ya. Jadi apa yang ada pada kita, punya kita, itulah yang harus kita rawat, kita syukuri ya, kita bersyukur atas itu. Jangan
mau mengingini punya orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian ya.